Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam di sini warahmatullahi akan wabarakatuh. mempresentasikan hasil diskusi kami, itu proposal bisnis yang dengan nama sistem Our Grocery yang disusun oleh saya sendiri, Eka Oktavianti, dan teman saya, Mas Fali Rifki Nail. Sebelumnya saya akan menjelaskan, jadi proposal bisnis ini juga digunakan oleh kelompoknya Mas Fali pada mata kuliah Technopreneurship dengan Mas Vicky dan Mbak Adel. Jadi proyek ini kami diskusikan 4 orang. Oke, langsung saja ke bab 1, ada pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan bisnis. Jadi melatar belakangi kami menciptakan ide bisnis ini adalah semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak pedagang yang menjualkan dagangannya secara online. Jadi disebut online shop. Tidak hanya itu, supermarket maupun minimarket yang sudah memiliki nama juga menyediakan jasa pesan antar. Jadi pembeli tidak perlu datang langsung ke toko, hanya memesan dari rumah dan barang akan sampai di rumah. Namun, harga yang mereka tawarkan bisa dibilang cukup tinggi untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi mungkin masyarakat menengah ke bawah akan berpikir 2 kali untuk membeli pada supermarket maupun minimarket tersebut. Jadi dalam proyek kali ini kami membuat startup bisnis yang dapat memudahkan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, untuk tetap dapat berbelanja sembako tanpa harus datang ke toko, yaitu juga menikmati jasa pesan antar. Nama startup bisnis ini adalah Our Grocery. Jadi kami mengambil nama tersebut dari kata our yang artinya kita, lalu dan kata grocery yang artinya kebutuhan sehari-hari, atau juga disebut toko kelontong ataupun toko sembako. Jadi untuk pengertiannya sendiri, yaitu startup bisnis yang dibuat lebih dari satu orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para konsumen. Dan di sini kami bekerja sama dengan satu pengusaha, yaitu pemilik toko sembako besar yang bisa menjual barang secara grosir maupun ecer. Jadi aplikasi startup bisnis ini kami menyediakan pemesanan sembako sesuai jadwal toko tersebut buka. Jadi jika toko tersebut sudah tutup, maka sistem kami juga akan otomatis tutup. Sistem yang kami terapkan itu tadi pesan antar, jadi pembeli hanya perlu masukkan orderan yang diinginkan dan nantinya dari kami akan ada kurir yang mengantarkan pesanan sampai ke rumah. Dan sistem pembayaran yang kami terapkan hanya melalui transfer. Selanjutnya ada tujuan bisnis. Jadi ada dua tujuan, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Dan untuk tujuan khusus tentunya untuk dari kami sendiri, para pengembang, untuk menuangkan keterampilan kami, dan tentunya pasti akan untuk memperoleh keuntungan dari sistem dari bisnis yang kami jalankan. Dan untuk tujuan umumnya itu untuk masyarakat, tepatnya untuk memudahkan masyarakat dan untuk tidak perlu keluar rumah ataupun pergi ke toko, tetap dapat berbelanja sembako, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan selanjutnya ada perencanaan usaha. Satu, ada perangkat usaha yang terdiri dari kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Ada sumber daya manusia, yaitu aspek penunjang dari startup bisnis kami. Dan ada proses produksi. Di sini kami menggunakan metode pengembangan waterfall. Dan strategi pemasaran ada 2, yaitu pemasangan pamflet dan melalui media sosial. Nah, di perangkat usaha ada 2 kebutuhan tadi, yaitu satu kebutuhan fungsional, itu perangkat yang mendukung usaha kami, yaitu kami membutuhkan website Our Grocery. Dan di kebutuhan non fungsional ada satu perangkat keras, yaitu hardware. Kami membutuhkan spesifikasi sistem minimal, yaitu satu CPU atau prosesor AMD Ryzen 3 atau Intel Core i3 generasi 6 dengan storage 256 GB dan RAM 4 GB. Dan untuk perangkat lunaknya, satu, kami menggunakan sistem operasi Windows 10, database server, PSAM-PP,
lalu web browser Google Chrome, dan web editor NetBeans atau Visual Studio Code, dan bahasa pemrograman yang kami gunakan ada Java dan PHP. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Adapun sumber daya yang kami butuhkan adalah satu, programmer, desainer UI UX, sekaligus project manager ada 2 orang, dan ada pemegang sistem ada 2 orang, dan kurir ada 2 orang. Jadi struktur organisasi di sini pengembang sudah mencakup programmer, desainer UI UX, sekaligus project manager dan pemegang sistem. Lalu turun lagi ada pemilik toko, dan selanjutnya ada kurir. Nah, di sini ada proses produksi. Pada tahap ini kami menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. Jadi ada beberapa tahapan metode pengembangan waterfall. Satu, requirement definition. Jadi pada tahap ini kami para pengembang memahami dan mengetahui informasi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. Jadi kami mendiskusikan dengan pemilik toko kira-kira kebutuhan apa saja yang nantinya akan kami tuangkan di sistem sebagai fitur-fitur yang nantinya akan mendukung berjalannya sistem sesuai kebutuhan kami. Lalu yang kedua ada sistem and software design, yaitu informasi mengenai spesifikasi sistem kebutuhan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kemudian kami implementasikan pada tahap ini untuk diimplementasikan pada tahap selanjutnya. Perancangan desainnya sistem dilakukan untuk membantu para pengembang untuk memberikan gambaran seperti apa sistem kami nantinya. Dan yang ketiga ada implementation and unit testing. Itu pada tahap ini kami di tahap pemrograman, yaitu di sini kami sudah mulai melakukan pembuatan perangkat lunak dari rancangan-rancangan yang telah dibuat, dan kami melakukan testing secara bertahap dari sistem yang ada. Dan selanjutnya di integration and system testing. Di sini adalah pada tahap menguji keseluruhan dari sistem kami. Jadi kami mengetes keseluruhan sistem berjalan, apakah masih ada kendala, kesalahan, ataupun error pada sistem yang berakibat fatal nantinya jika sudah kami operasikan. Dan selanjutnya yang terakhir ada operation and maintenance, yaitu di sini sudah pada tahap akhir dan sistem sudah dapat beroperasi. Dan untuk maintenance-nya sendiri dari kami pengembang melakukan perawatan, yaitu dengan melakukan update sistem ataupun meningkatkan fitur-fitur yang ada dalam sistem. Dan selanjutnya ada strategi pemasaran. Kami menggunakan 2 strategi, yaitu pemasangan pamflet dan media sosial. Untuk pemasangan pamflet sendiri kami hanya memasang di toko dan di tempat-tempat yang bisa dibilang ramai. Untuk alasannya, untuk memasang di toko mungkin pembeli akan bisa melihat bahwa ini toko ini juga ternyata menyediakan jasa pesan antar gitu. Jadi pembeli pasti akan langsung tahu kalau toko tersebut juga memiliki sistem ini. Dan untuk melalui media sosial kami akan mempromosikan poster dan menguploadnya di sosial media kami dulu para pengembang. Dan selanjutnya ada analisis masalah. Di sini kami menggunakan analisa SWOT. Itu satu, ada strength, kekuatan dalam pembuatan sistem, yaitu dalam proses ini adalah sistem dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan lancarnya jaringan dan perangkat pendukung yang kami perlukan untuk menjalankan sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Sedangkan untuk proses kekuatan untuk penjualannya sendiri adalah pemesanan dari konsumen.
Jadi semakin banyak pesanan yang masuk, maka akan semakin banyak keuntungan yang akan kami peroleh. Dan selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan dari sistem yang kami buat. Kelemahan ini adalah waktu dalam perancangan sistem ini. Waktu yang kami dapatkan ini sangat terbatas. Jadi berbagai fitur yang kami sediakan ini mungkin kurang maksimal dan sistem kami mungkin masih ada beberapa kekurangan seperti itu. Ya, selanjutnya ada opportunities, yaitu peluang bisnis kami dapat berjalan dengan lancar. Itu ada tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi dan sesuai kebutuhan kami. Dan ada UMKM yang dapat berkembang dengan mudah di lingkup masyarakat menengah ke bawah. Lalu ada teknologi ini sudah maju dan dapat menunjang berjalannya bisnis ini dengan lebih mudah. Dan banyaknya minat pada dunia networking dan hardware yang sudah ada di Indonesia, pasti masyarakat akan lebih menggunakan seperti ini tanpa harus pergi langsung ke toko, dan mereka cukup dengan memesan dari rumah dan barang akan sampai ke rumah gitu. Dan yang terakhir ada threat, yaitu ancaman dari bisnis ini. Mungkin kurang stabilnya jaringan internet nantinya kalau mungkin kendala pemesanan yang masuk, dan selanjutnya mulai meningkatnya biaya kehidupan, dan sudah banyak usaha yang memiliki jasa pesan antar yang seperti saya jelaskan tadi, seperti supermarket dan minimarket yang sudah memiliki nama tersebut. Selanjutnya ada analisis keuangan. Yang satu ada modal awal pembuatan sistem, yang kedua ada pengeluaran, dan yang ketiga ada analisis sistem keuangan. Di sini modal awal ini dari kami sendiri, para pengembang, ada 4 orang yang masing-masing orangnya mengeluarkan uang sebesar 1.750.000 dengan total modal 7 juta untuk pembuatan sistem ini. Dan pengeluaran dari kebutuhan sistem dengan rincian untuk perlengkapan sistem sendiri ada 1 set PC dan CPU sesuai dengan kriteria minimal yang sudah tertera pada kebutuhan spesifikasi sistem sebesar 6 juta. Dan rincian biaya ketika sistem sudah mulai berjalan, yaitu untuk keperluan bahan bakar 2 unit motor dan 1 unit pick up untuk mengantarkan pesanan. Jadi untuk bahan bakar sepeda motor pada hari ada 2 unit, yaitu 20.000, jadi totalnya 40.000. Dan untuk bahan bakar pick up sendiri ada 1 unit, yaitu dengan bahan bakar 50.000, jadi total pengeluaran per harinya untuk bahan bakar ada 90.000. Nah, dan di sini ada analisis sistem keuangan, yaitu dengan sistem penjualan yang kami terapkan adalah kami menaikkan harga 10% barang dari harga asli di toko. Dan untuk ongkos kirim yang kami terapkan adalah kami sama ratakan 10.000, karena sistem kami ini baru berjalan dalam lingkup wilayah Kecamatan Jogolo, Kabupaten Kudus. Jadi sistem kami belum berjalan meluas karena kami baru memulai merintisnya. Jadi kami terapkan hanya untuk lingkup kecil terlebih dahulu. Dengan modal awal pembuatan sistem sebesar 7 juta, kami memperkirakan modal awal akan kembali kurang lebih pada waktu 3 tahun. Dan kami memperkirakan minimal 10 pembeli yang akan dapat masuk per harinya. Dengan sistem gaji kami terapkan, dan untuk pengembalian modal, gaji pemegang sistem ataupun pengembang dan gaji kurir setiap harinya adalah sebagai berikut. Jadi untuk dari 100% kami membagi dengan pengembalian modal, kami ambil 15% dari pendapatan per harinya, dan gaji pengembang untuk 2 orang 30%, dan untuk gaji pemegang sistem ada untuk 2 orang 30%, dan gaji kurir untuk 2 orang ada 25%. Nah, selanjutnya untuk demo web aplikasinya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Fali Rifinail.
Dipersilakan. Baik, di sini dengan Valir Kinail, saya akan mempresentasikan hasil demo web Our Grocery sendiri. Saya screen terlebih dahulu biar Mbak Eka bisa lihat. Kita masuk di tampilan daftar. Di sini kita mengisi nama lengkap. Selanjutnya nomor telepon dan kemudian alamat lengkap. Untuk informasi login, balik. Nah, dan untuk passwordnya 123. Langsung kita klik daftar. Nanti kita akan masuk di halaman masuk. Di sini kita tadi masuk saja menggunakan akun yang kita buat. Itu password 123. Nah, baik. Untuk tampilan halaman awal seperti ini. Nah, di sini adalah desain yang kami buat sendiri. Our Grocery menyediakan grosir dan ecer. Nah, dan di sini ini adalah foto toko yang saya ambil sendiri menggunakan kamera belakang. Dan tadi ada mobil itu, mobil tersebut kebetulan momen yang lagi pas karena dia lagi ambil dagangan yang banyak ya. Terus kita langsung saja ke bawah. Di sini adalah ada produk-produk kami. Di sini juga ada beras, minyak, dan di sini saya hanya menginputkan beras dan minyak saja ya. Langsung saja kita mencoba untuk membeli. Nah, di sini juga ada nama produknya. Top kopi beras pandan wangi 5 kilo, ini tipe kurang 5 kilo. Nah, di sini juga ada deskripsi berasnya ini, dan di sini adalah ada harga diskon dan ini adalah harga sebelum diskon. Nah, di sini kita sudah meng-up 10% dari harga tokonya. Kemudian kita add to cart. Nah, otomatis barang ini itu sudah masuk ke keranjang saya. Nah, selanjutnya kita beli lagi melalui menu pilihan kategori. Di sini saya mau beli minyak. Nah, di sini juga namanya ada Rose Brand minyak goreng 2 liter, kemudian deskripsinya dan harga diskon, harga sesudah diskon, dan ini harga sebelum diskon gitu kan. Kemudian kita add to cart. Nah, selanjutnya kita masuk ke keranjang saya. Keranjang saya ini ada 2 barang yang kita beli tadi, yaitu Top Koki beras pandan sama Rose Brand. Kemudian kita menginputkan jumlah, kemudian update. Kita bisa lanjut belanja di sini. Misalkan mau beli lagi, nah, mau beras lagi, kemudian itu chat, kita kembali ke keranjang saya. Kemudian kita juga mengupdate yang lainnya. 3, misalkan ini 2. Nah, kita tunggu sampai berhasil update chart. Nah, di sini sudah ada keterangan total harga. Ini 332.500, itu tadi 5. Terus yang pandan wangi asli itu tadi 3, harganya 262.500, dan Rose Brand minyak goreng 494.000, dan totalnya 1.099.000, sudah termasuk ongkir 10.000. Kita langsung saja check out. Nah, setelah check out, di sini total harga yang harus dibayar 1.089.000, dan ini adalah kode order Anda. Nah, kemudian total harga tertera di atas sudah termasuk kirim ongkir. Nah, di sini kita melakukan pembayaran melalui transfer, BCA, Mandiri, GoPay, Dana maupun OVO. Nah, selanjutnya di sini kita I agree and check out. Kita tunggu dulu. Nah, setelah sudah, kita masuk ke daftar order. Nah, di daftar order ini nantinya akan setelah kita melakukan konfirmasi pembayaran, ini otomatis itu nanti ada riwayat pembelian ya, nggak langsung hilang gitu. Riwayat pembeliannya masih kita tetap tampilkan di daftar order. Nah, di sini kode order yang tadi, tanggal order sesuai dengan hari ini, jam ini, dan
totalnya 199 sudah termasuk ongkir. Tadi kan masih 189 kalau salah. Langsung kita konfirmasi pembayaran. Kita memasukkan informasi pembayaran, nama pemilik rekening, valid. Nah, kemudian kita pilih rekening tujuan, misalkan mau pakai Dana, dan untuk tanggal bayar kita gunakan tanggal hari ini. Nah, di sini upload bukti pembayaran, kita melakukan pengelingan, kita mengeling Google Form. Nah, ini nanti ditaruh di sini untuk bukti pembayarannya. Nah, karena di sini sebelumnya kita mengalami kendala di bagian program bukti pembayaran karena tidak mau tersimpan untuk bagian gambarnya, dan gambarnya juga tidak mau tampil. Untuk kirim, nah baik, kita balik lagi ke daftar order. Nah, konfirmasi diterima. Selanjutnya kita keluar, karena tadi ini kan kita di menu halaman, kita login sebagai pembeli. Nah, kita sekarang login sebagai admin. Nah, ini adalah tampilan pada admin, karena jika kita masuk sebagai admin nanti kita ada tambahan di sini, yaitu yang namanya admin panel. Kita masuk saja. Baik, nah di sini sudah ada pelanggan, 5 pelanggan, karena sebelumnya kan saya sudah nyoba-nyoba pelanggan sendiri juga ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk pesanan juga ada 9, dan konfirmasi pembayaran ada 1. Kita langsung masuk ke kelola pesanan. Nah, di kelola pesanan ini adalah riwayat-riwayat yang sudah saya coba sebelumnya. Status pengiriman ini sedang dalam pengiriman di jalan. Kalau yang menunggu konfirmasi ini untuk dianya dari pembelian ini, nomor 4 ini belum melakukan pembayaran. Nah, jika sudah, ini kan sudah confirm, sudah terkonfirm, kita langsung masuk saja. Klik. Nah, di sini adalah tampilan pada menu pembayaran yang nanti pada menu admin, sehingga kita nanti bisa melakukan kirim jika barang sudah siap ya. Kita langsung klik kirim saja. Nah, baik, ini akan kembali ke kelola pesanan. Oke, sekarang di sini sudah melakukan pengiriman. Berarti kita sedang mengirim ke tempat si pembeli tadi. Nah, untuk kelola toko, di sini juga ada kategori, bisa menambahkan melalui halaman admin ini. Di sini yang terisi itu cuma minyak dan beras. Kemudian di sini juga ada produk-produk. Nah, ini adalah produk-produknya. Di sini hanya ada beras dan minyak. Untuk metode pembayaran, kami ada 5, BCA Mandiri, GoPay, Dana, dan OVO. Untuk staffnya juga bisa dilihat dari sini, tetapi di sini juga masih banyak kelemahan seperti menambahkan daftar staff atau admin ini melalui database-nya. Untuk kelola pelanggan, kita hanya bisa memantau saja. Nah, baik, kita kembali ke menu toko. Di sini juga masih ada beberapa kekurangan seperti tadi ya di menu pembayaran kosong. Kita login sebagai pembeli lagi. Kita kembali ke menu daftar order. Nah, sekarang di sini sudah tulisannya sudah konfirmasi diterima. Jadi tinggal menunggu pengiriman saja. Selanjutnya yaitu saya ingin menjelaskan bahwa di sini itu sebenarnya masih banyak kekurangan seperti sistem pembayaran transfer tadi itu untuk pengiriman buktinya masih berkendala, dan kemungkinan saya akan memperbaikinya ke depannya. Dan juga jika suatu saat website Orgrocery ini lebih baik, maksud saya bisa lebih berkembang, mungkin otomatis jangkauan pembeli itu juga akan meluas, sehingga
perhitungan ongkir nanti itu akan dihitung sesuai dengan jarak pembelinya. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan, bisa dilanjutkan dengan Mbak Eka. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.